Selamat pagi saudara-saudara. Pada pagi hari ini kita akan beribadah di Dusun Pasi, kira-kira setengah jam jaraknya dari Singkawang, sebelah selatan Singkawang di Kalimantan Barat, west of Borneo. Di tempat ini kita mengadakan BSOM, Borneo School of Mission, Sekolah Misi Borneo, dengan tujuan untuk melatih siswa-siswa menjadi gembala-gembala yang semoga menjadi gembala yang unggul untuk nanti melayani, menggembalakan jemaat-jemaat di seluruh Kalimantan, di dusun-dusun di Kalimantan. Mereka bertugas untuk melakukan amanat agung, memuridkan seluruh bangsa, dan mengajarkan kehendak Allah, perintah-perintah Allah. Jadi, tempat ini adalah tempat pelatihan. Jika ada saudara-saudara yang digerakkan hati oleh Tuhan untuk menjadi gembala dan siap untuk melayani Tuhan sepanjang hidup saudara sebagai gembala, saudara bisa mendaftarkan diri di BSOM ini. Kita akan mulai ibadah pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau menyediakan kepada kami tempat kami boleh beribadah pada saat ini. Dalam suatu rumah yang tertutup, kami tidak membuka pagar, bahkan tidak ada orang yang boleh keluar masuk. Hanya kami atau saya dengan ke-8 siswa dari BSOM ini. Dan dengan staf BSOM. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami pada waktu kami melakukan ibadah melalui streaming ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur kami Tuhan. Amin. Kita akan mulai memuji dan menyembah yang akan dipimpin oleh salah seorang siswi kami, yaitu Saudara Pika.
Kami berterima kasih padamu Yesus, Kau yang layak dipuji, layak disembah. Kau Raja segala raja, Bapa Tuhan segala Tuhan. Kami bersyukur, oh Yesus, oh haleluya, kami menyembah Engkau, kami mengagung namamu, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami bersyukur. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih
kau benteng yang nama Yesus telah kau sebut. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus telah kau sebut. Nama Yesus di atas segalanya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan-Ku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan-Ku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya ajak kita tundukkan kepala sebentar. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh-sungguh Allah yang luar biasa yang patut kami sembah sepanjang hidup kami Tuhan.
Terima kasih. Terima kasih juga pada saat ini kami boleh memeriksa sebagian daripada kehendak-Mu, firman-Mu bagi kami. Roh Kudus berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarnya, mengertinya, dan terutama melaksanakannya di dalam hidup kami. Hadirlah di tengah-tengah kami untuk memberkati kami semua, masing-masing di rumah kami sendiri-sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami Tuhan. Amin. Shalom saudara-saudara. Pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk membahas, ini hanya bagian pertama daripada 2 bagian, membahas suatu hal yang sangat penting, yaitu keintiman dengan Tuhan. Intimacy with the Lord. Silakan ditayangkan, saudara akan melihat PowerPoint. Kita akan berbicara tentang keintiman dengan Tuhan, intimacy with the Lord. Nah, keintiman dengan Tuhan itu sangat menentukan dalam keberhasilan hidup pribadi-pribadi. Keintiman itu menentukan juga kesuksesan, keberhasilan dalam pelayanan, dan terutama juga dalam keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, juga bagi kelompok yang besar, bahkan sebagian negara. Kalau umatnya atau seluruh warga negaranya mempunyai keintiman yang luar biasa dengan Allah, maka Allah sangat memberkati dan menganugerahkan karunia-Nya yang luar biasa bagi kita. Jadi ini sangat penting, dan kita sangat menekankan ini di antara siswa-siswa BSOM ini, Borneo School of Mission, Sekolah Misi Borneo, Kalimantan ini. Next. Nah, untuk keintiman, kalau kita lihat contoh keintiman yang ada di bumi, untuk kita bisa bayangkan keintiman dengan Tuhan, sebab Tuhan tentunya tidak bisa kelihatan, tapi kita bisa melihat antara suami istri itu diharapkan ada keintiman yang luar biasa. Juga antara orang tua dan anak. Keluarga-keluarga yang berhasil itu sangat kelihatan keberhasilan suami istri itu untuk tetap intim satu dengan lain. Orang tua dan anak itu juga untuk keberhasilan anak-anak mereka itu harus intim juga. Next. Nah, di dalam beberapa gambar ini kita melihat contoh keintiman antara suami istri. Sudah melihat gambar kiri atas. Mereka saling bercanda, ngobrol, saling menggoda, melewatkan banyak waktu untuk berdua. Kanan atas, kita melihat mereka bergandengan tangan, jalan-jalan entah di pantai atau di pegunungan untuk melihat matahari terbenam. Sambil berjalan tuh mereka banyak ngobrol, ada touching, ada jamahan. Sudah lihat yang tengah, kanan tengah. Kita melihat mereka banyak bercanda, mereka banyak sentuhan, banyak berkelakar, bercanda, berkolokan, bermesra-mesraan antara suami istri. Itu tanda-tanda utama, ciri-ciri utama daripada keintiman. Kembali yang kanan bawah itu, kita melihat bagaimana istri dan suami saling berpelukan, jadi ada touching, dan keduanya saling mengutamakan, banyak bercanda. Ya, tidak ada wajah yang muram, tidak ada wajah yang asam, tidak ada kemarahan di antara mereka. Mereka saling menikmati kasih antara suami istri itu. Lalu kita melihat gambar kiri bawah itu. 2 orang suami istri yang makan bersama. Sudah melihat HP-nya sang suami ada di mana? Di tangan kiri atau tangan kanan atau di meja? Di mana? Tidak ada. Mana ada? Kan tidak ada. Tidak ada HP. Antara suami istri kalau makan bersama tidak boleh ada HP. Kalau 2 orang sedang saling intim seperti itu, salah satunya, misalkan sang istri atau sang suami itu, konsentrasinya pada HP, WA, chatting, dan sebagainya, pasangannya pasti sebal. Tidak suka, sebel. Masa saya dicuekin seperti ini? Jadi pada waktu 2 orang
membangun hubungan yang baik dan intim itu tidak boleh ada HP, tidak boleh ada yang mengalihkan konsentrasi. Konsentrasi mereka pada siapa? Ada pada pasangannya. Lihat, si istri melihat suaminya, wajahnya senyum. Konsentrasi pada suami, tidak pada HP. Walaupun mereka makan bersama, melakukan suatu hal yang nyaman, enak, makan bersama, tapi konsentrasi pada pasangannya. Ini ciri-ciri daripada keintiman yang harus kita bangun juga dengan atau dalam hubungan kita dengan Tuhan kita. Next. Nah, keintiman dengan Tuhan itu dibangun dengan banyak waktu persekutuan dengannya. Tidak bisa kita melewatkan hanya seberapa jam sehari lalu berusaha mengaku saya sudah intim dengan Tuhan. Tidak mungkin. Hanya doa pagi, bangun tidur, doa makan 3 kali, cepat 1-2 menit, doa malam 5 menit, 10 menit sebelum tidur, lalu saya mengaku bahwa saya sudah intim dengan Tuhan. Tidak mungkin. So, keintiman sama seperti keintiman antara suami istri, antara ibu dan anak, antara bapak dan anaknya, itu harus melewatkan banyak waktu bersama-sama. Kita dengan Tuhan persekutuan bersama. Makanya kita wajibkan, kalau saudara menjadi siswa di BSOM ini, tiap hari 2 kali sehari, jam 5 pagi sampai jam 6 pagi, dan jam 5 sore sampai jam 6 sore, harus membina hubungan yang intim dengan Tuhan. Jika saudara mampir di desa Pasi, di mana rumah Tuhan kami ini ada, saudara melihat rumah kami itu halamannya dikelilingi dengan sebuah jogging track. Dan di mana siswa-siswa itu 2 kali sehari, tiap hari harus melakukan Jericho March, berputar-putar keliling rumah Tuhan ini dengan berdoa, menyembah, memuji, menyanyi, bebas. Tapi harus membina keintiman dengan Tuhan. Lalu sisa waktunya, kalau 1 jam belum selesai, sisa waktunya kita gunakan supaya siswa-siswa membolehkan Tuhan berbicara kepada mereka. Misalkan setengah jam mereka itu berkeliling-keliling, doa dan olahraga sekeliling rumah Tuhan ini. Setelah itu setengah jam sisanya mereka duduk tempat mereka masing-masing, buka Alkitab, merenungkan Alkitab, membolehkan Tuhan berbicara. Bukan saja kita yang berbicara, kita harus mendengarkan suara Tuhan juga. Dan suara Tuhan yang paling tepat tentunya adalah melalui Alkitab. Renungkan Alkitab. Jadi banyak waktu untuk menyembahnya dalam pujian dan kata-kata. Nyanyian penyembahan lebih memuaskan Tuhan daripada pujian. Mungkin nanti suatu saat saya bisa berkhotbah lagi tentang beda antara penyembahan dan pujian. Bedanya banyak dan penyembahan jauh lebih memuaskan Tuhan daripada pujian. Kita melakukan penyembahan tapi juga melakukan pujian. Banyak waktu juga untuk berbicara. Jadi harus banyak ngobrolnya, mengutarakan isi hati. Saya menggunakan kata ngobrol dengannya, ngobrol dengan Tuhan, bermesraan, bercanda, berkolokan ria dengan Tuhan. Itu sangat menyenangkan Tuhan. Sama seperti kalau anak dengan mamanya. Misalkan anak 3 tahun, tiba-tiba datang kepada mamanya, peluk mamanya dari depan atau dari belakang, lalu mengatakan, I love you, mommy. Aku mengasihi engkau, mama. Mama, aku sayang sama mama. Wah, itu menyebabkan hati mama itu berbunga-bunga. Sungguh dia menghargai kata-kata anak kecil 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Bahkan kalau anaknya sudah remaja pun, sudah 18 tahun, tiba-tiba peluk mamanya dari belakang atau dari samping dengan mengatakan, mama, aku sayang sama mama. Itu sangat berharga bagi mamanya, bagi papanya juga, bagi orang tua ya. Lebih daripada kalau anaknya itu bawa uang hasil loper koran, hasil kerja bagi-bagi koran atau mengantar koran. Jadi demikian juga dengan Tuhan. Kita berbicara, kita ungkapkan isi hati kita. Segala
pergumulan, segala ada yang dalam pikiran saudara-saudara berhak ungkapkan pada Tuhan. Dan Tuhan menunggu kita itu ngobrol dengan dia, ungkapkan isi hati, dan bermesraan, bercanda, dan bahkan berkolokan ria dengan Tuhan. Jadi ini sangat berharga di hadapan Tuhan ya. Next, kita lihat, jangan lupa untuk mendengarkan Tuhan juga ya. Jadi pada waktu kita melakukan doa sambil olahraga itu, kita beri waktu tiap kali, siswa-siswa 1 jam, biasanya setengah jam mereka putar-putar, berdoa sambil berjalan, mereka yang berbicara kepada Tuhan, Tuhan yang mendengarkan mereka, tapi jangan lupa juga siswa-siswa harus mendengarkan Tuhan. Sediakan cukup waktu untuk Tuhan berbicara balik kepada kita. Jadi buka Alkitab, bolehkan Tuhan berbicara kepada kita. Renungkan sungguh-sungguh firman-Nya. Jangan baca Alkitab itu seperti dengan cepat seperti kita baca koran atau baca novel begitu ya. Kalau baca harus pelan-pelan, renungkan tiap ayat. Tuhan lagi ngomong apa sama saya. Tiap bagian daripada, tiap penggal daripada satu kalimat itu direnungkan. Itu sangat memberkati kita karena Tuhan sendiri berbicara kepada kita. Dan Tuhan sangat menyenangi kita itu mendengarkan suaranya atau kehendaknya. Jadi adakan waktu untuk berbicara kepada Tuhan, tapi juga adakan waktu supaya Tuhan boleh berbicara kepada kita. Next. Nah, dalam hal menyembah Allah itu atau intim dengan Allah itu ternyata Allah sangat posesif. Allah sangat cemburu dengan waktu penyembahan ini. Allah marah. Saya tekankan kata marah itu. Allah sungguh-sungguh marah bila ada orang yang mengganggu waktunya untuk bercengkrama dengan kita. Waktu kita ngobrol dengan Allah, waktu kita kolokan ria dengan Allah, waktu kita itu mengungkapkan isi hati kepada Allah itu sangat dihargai Allah. Dan Allah marah kalau ada yang mengganggunya, ada yang memutuskannya. Kita melihat ini dalam peristiwa Mesir. Firaun menahan, menghalangi umat Israel untuk menyembah Tuhan. Tiap kali tulah turun menghajar Mesir ketika Raja Firaun melarang umat Israel untuk pergi dan menyembah Allah. Sampai tiba tulah terakhir yang paling parah dan paling mengerikan. Jauh lebih mengerikan daripada virus yang kita sedang alami sekarang ini. Karena apa? Karena Allah marah. Jangan sampai Allah marah. Karena Allah sangat cemburu, posesif. Jangan dikorupsi ini. Dan memang godaan untuk mengkorupsi itu, mengkorupsi waktu dengan Tuhan itu godaannya besar. Makanya saya sering katakan kepada siswa-siswa saya, waktu untuk dola adalah jam 5 sampai jam 6. Sebelum sampai jam 6 jangan melakukan kegiatan lain. Sebab godaan untuk melakukan kegiatan lain itu kuat sekali. Jauh lebih banyak bagi mereka yang belum terbiasa untuk dengar firman Tuhan, baca Alkitab, untuk bercengkrama sama Tuhan. Jauh lebih menarik untuk nyapu, untuk kerja bakti, untuk mencangkul, untuk ngepel lantai daripada bersimpuh di hadapan Tuhan, daripada baca Alkitab, daripada merenungkan firman Allah. Jauh lebih gampang, lebih menarik untuk masak-masak daripada untuk potong-potong sayur-sayur, untuk kasih makan ikan. Di belakang rumah Tuhan ini kita mempunyai kolam ikan lele yang besar. Jauh lebih menarik untuk tebar pelet untuk kasih makan ikan-ikan daripada kita duduk diam dan membaca firman Allah. Tapi Tuhan tidak suka itu. Tuhan sangat posesif dengan waktu penyembahan ini. Next. Kita melihat ini ya. Ini dalam bahasa Inggris sangat indah sekali. Nanti kita baca bahasa Indonesianya. Let my people go. Ini perintah Tuhan melalui Musa kepada Firaun. Let my people go so that they may worship me. Lepaskan umatku, bebaskan umatku supaya mereka dapat menyembah aku. Kita lihat itu. So Moses and Aaron went to Pharaoh and said to him, "This is what the Lord, the God of the Hebrews says.
How long will you refuse to humble yourself before me? Let my people go so that they may worship me. Kalau itu dilanggar karena Firaun tidak mau membebaskan umatnya, Allah malah besar dan tiap kali tabok umat Mesir, orang-orang Mesir, bangsa Mesir dan Firaun dan keluarganya dipukul, digampar, ditabok oleh Allah karena menahan orang Ibrani itu untuk menyembah Allah. Pharaoh's officials, bahkan orang-orang dekat daripada Firaun said to him, "How long will this man be a snare to us? Let the people go so that they may worship the Lord their God. Do you not yet realize that Egypt is ruined?" Orang-orang pejabat-pejabat di samping Firaun pun sudah ketakutan. Bolehkan mereka pergi, Firaun. Bolehkan mereka pergi. Kalau enggak, habis ini kita ini. Orang Mesir ini habis ini. Akan hancur, berantakan. Kenapa enggak dibolehkan? Relakan mereka pergi. Supaya mereka bisa menyembah Allah mereka. Kita lihat dalam bahasa Indonesianya. Keluaran 10 ayat 3 dan 7. Setelah beberapa kali tulah ini. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Berapa lama lagi engkau menolak aku untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku." Nah, di sini dalam bahasa Indonesia dikatakan beribadah, yang nggak salah juga. Tapi dalam bahasa Inggris sangat kuat sekali. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka menyembah aku. Menyembah. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, "Berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat bagi kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan, Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Jangan main-main dengan Allahnya orang Ibrani ini. Kita sudah digamparin, kita sudah ditampar, kita sudah dipukul beberapa kali dengan tulah-tulah ini. Mau berapa kali lagi, Baginda Firaun? Lepaskan mereka supaya mereka itu boleh beribadah kepada Tuhan mereka. Kita nggak rugi kok. Tanah Goshen kita akan kosong daripada orang Ibrani. Biarkan mereka pergi. Jadi pegawai-pegawai sudah takut ini. Mereka sudah kena sampar. Mereka sudah binatang-binatang mati. Mereka sudah airnya semua air di seluruh Mesir. Tidak di Goshen, tapi di seluruh Mesir sudah menjadi darah. Kodok ada di mana-mana. Lalat dengan segala kotorannya itu sudah mengganggu. Tapi Firaun belum ngeh, belum sungguh-sungguh sadar bahwa dia harus melepaskan mereka supaya orang Ibrani itu boleh pergi menyembah Allah mereka. Next. Bagaimana keintiman itu diperoleh? Pertama, kita pada saat ini hanya bisa membahas satu aja, dengan suka dan sering ketemu. Dan waktu ketemunya harus lama. Sama seperti tadi gambaran suami istri, orang tua dan anak. Orang tua sangat senang kalau anaknya mau ngobrol sama dia. Sini, datang sini ngobrol sama papa, mama. Mereka senang sekali kalau dijenguk sama anak-anak, terutama anak-anak yang sudah dewasa ya. Sudah mungkin dari luar kota atau luar dusun begitu ya, atau di dusun sebelah tetangga gitu. Papa sudah rindu, mama sudah rindu. Ingin ketemu, ingin ngobrol. Kalau anak-anak kita sudah dewasa, kita juga merindukan mereka. Supaya keintiman yang tadinya waktu masih kecil itu terbangun, jangan sampai jadi luntur ketika anak-anak sudah jadi dewasa. Nah, antara suami istri ini sangat penting ini. Antara mereka harus selalu, sering, suka, dan lama ngobrol, bercanda, sharing, saling goda, buka hati, itu sangat penting. Dan ini tanda daripada salah satu ciri daripada keintiman yang sempat kita bahas pada hari ini. Next.
Jadi kita lihat Yesus sendiri. Banyak waktu yang dilewatkan untuk ketemu dan lama dengan Allah Bapa. Next. Kita melihat Musa. Wah, luar biasa dia itu. Kalau ketemu dengan Tuhan 40 hari, 40 malam. Tinggalkan seluruh umat orang Ibrani supaya bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhannya. Next. Henoh. Ini nanti kita lihat ini luar biasanya orang seperti ini juga. Next. Nah, kita melihat Yesus Kristus sendiri dalam Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman dikatakan ia berdoa kepada Allah. Siapa yang tahan daripada siswa-siswa untuk semalam-malaman? Semalam-malaman paling sedikit 8 jam ya. Berdoa kepada Allah. Kita nggak tahan ya, kita belum terbiasa ya. Tapi Yesus Kristus sendiri memberi contoh kepada kita, harus waktunya itu harus lama untuk bersekutu dengan Bapa. Keluaran 24 ayat 18. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Luar biasa itu. Bersekutu dengan Allah, nggak ada orang lain. 40 hari, 40 malam. Saudara bayangkan ngobrol apa aja ya. Ngomong apa aja. Musa dengan Allah kok sampai perlu 40 hari, 40 malam ini. Ulangan 9 ayat 18. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya seperti yang pertama kali. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Karena segala dosa yang telah kamu perbuat, ini kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Waktu orang Israel ditinggal oleh Musa, Musa naik gunung 40 hari 40 malam untuk menerima kedua loh batu itu, orang Israel menyembah berhala. Mereka desak Harun, abangnya, kakaknya untuk bikin patung lembu, anak lembu emas. Dan mereka mulai menyembah itu. Berputar-putar nyanyi, ketawa-ketawa, mengelilingi patung anak lembu emas yang mereka sembah. Ini apa itu artinya? Patung anak lembu itu buatan tangan manusia. Dibandingkan dengan Allah yang maha kuasa, yang maha segala-galanya itu tidak ada artinya. Itu kan kecil aja. Setitik debu aja. Tapi kalau setitik debu itu yang disembah oleh orang Ibrani itu. Melupakan Allah mereka. Mereka menyembah berhala. Sampai Allah begitu marah. Allah mau membinasakan. Dan Allah harus merayu Musa, sahabat karibnya itu. Gimana? Kalau aku habisin orang Israel ini, lalu dari kamu sendiri, Musa, Allah menjanjikan dari kamu sendiri aku akan buat bangsa yang lebih besar daripada orang-orang Ibrani. Dijanjiin begitu gimana? Terbuka enggak? Tapi Musa berani. Ini karena keintimannya dengan Allah. Dia berani menahan. Tangannya itu menahan. Tuhan, jangan Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Dia tidak mau, dia tidak tergoda untuk keturunan yang jadi bangsa besar. Dia sayang, dia cinta kepada umatnya, orang Israel itu. Untuk itu, dia 40 hari, sudah 40 hari, 40 malam sebelumnya, sekarang 40 hari, 40 malam lagi. Dia bersekutu dengan Tuhan, jadi totalnya 80 hari, 80 malam ini. Dan yang kedua itu puasa total. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Mana ini bisa ini? Kita tidak bisa, tidak mungkin ya. Hanya oleh anugerah Allah saja Musa bisa nggak minum 40 hari 40 malam itu. Tapi dia meratapi dosa daripada orang Israel. Dia minta ampun Tuhan, jangan binasakan. Karena segala dosa yang telah kamu perbuat, kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu menyembah berhala, menyembah patung anak lembu emas itu. Dan kamu menimbulkan sakit hatinya. Tapi sakit hati Allah itu hanya bisa reda karena Musa meratap, menangis. Karena Musa sahabat Allah.
Kalau nggak ada Musa, nggak bisa itu. Sudah dihabisin itu bangsa Ibrani itu. Harun nggak bisa. Cicinya Maryam nggak bisa. Nggak bisa meratap. Karena mereka tidak mempunyai hubungan yang luar biasa dengan Allah seperti Musa itu. Hanya kalau Musa, hanya karena tangisan ratapan daripada Musa aja ini. Baru Allah reda marahnya dan tidak jadi membinasakan umat Israel. Ini luar biasanya keintiman. Hanya orang yang intim sama Tuhan yang berhak minta yang luar biasa seperti ini. Supaya seluruh bangsa tidak dibinasakan oleh Tuhan. Itu hanya Allah dengarkan dari orang yang intim dengan dia. Ini luar biasa. Butuhnya kita keintiman dengan Tuhan. Saya menekankan kepada siswa-siswa, harus Anda nanti jadi gembala-gembala, harus gembala yang intim dengan Tuhan. Dan Anda ajarin jemaat untuk intim dengan Tuhan. Bikin jogging track juga di sekitar gereja saudara. Nanti dan ajar jemaat itu juga melakukan doa sambil olahraga, sambil berdoa, sambil praise and worship, sambil menyembah Tuhan, sambil ngobrol sama Tuhan, sambil bercandaria sama Tuhan, sambil nyanyi, sambil menyembah Tuhan. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Dan Allah sangat posesif sekali dalam hal itu. Next. Kita melihat seorang yang luar biasa lagi, Henokh. Dalam Kejadian 5, 21-24 itu. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Jadi selama dari sejak lahir sampai 65 tahun itu dia seorang petani yang biasa aja. Dia bukan seorang yang istimewa. Tapi pada usia 65 tahun, dia memperanakan Metusalah. Tapi lihat ayat yang ke-22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Wah, sudah 65 tahun sebagai orang-orang biasa, seorang biasa aja, 300 tahun setelahnya itu, 5 kali lipat daripada 65 tahun pertamanya itu. Dia bergaul sama Allah. Setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. 65 tahun orang biasa, petani biasa. 300 tahun orang yang intim dengan Allah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Saudara perhatikan 2 kali dikatakan dalam perikop ini. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Ini menunjukkan keintiman yang luar biasa seorang manusia dengan Allahnya. Lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Tiba-tiba dia raib. Anak-anaknya tidak lihat bapaknya lagi. Istrinya tidak lihat suaminya lagi. Tiba-tiba dia tidak ada. Karena sudah diangkat oleh Allah. Jadi Henokh salah seorang yang tidak pernah mengalami kematian, maut. Langsung dia diangkat oleh Allah. Mungkin Allah begitu posesifnya hubungan intim dengan Henokh itu. Daripada tiap hari dia harus adakan waktu untuk ngobrol sama saya ambil aja dia pulang. Dia ada di dekapan hatiku di Firdaus, ngobrol sama Allah tiap hari. Gak perlu diganggu lagi dengan mencangkul ladangnya, tanam-tanam, berternak, gak perlu lagi. Karena Allah begitu posesifnya, begitu sayangnya sama Henokh, karena dia hidup bergaul sama Tuhan 300 tahun. Luar biasanya, contoh orang yang intim dengan Tuhan. Perlu waktu yang lama. Intim dan lama. Next. Nah, kita akan mengakhiri ibadah ini, firman ini dengan suatu nyanyian. Ini nyanyian penyembahan, bukan nyanyian pujian ya. Pada waktu menyanyi lagu ini, saudara harus menyembah Tuhan sendiri. Saudara nyanyi, ngomongnya, nyanyinya itu diarahkan kepada Tuhan sendiri, Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudara bayangkan Yesus Kristus berdiri di depan saudara, entah saudara duduk, bersimpu, atau bertelut, atau berdiri, tapi saudara ngomong dan menyembah dia sendiri. Kusanjung kau di tempat tinggi. Sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau Imam besar
Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kepada kami contoh-contoh orang dalam firman-Mu Tuhan yang sudah begitu intim dengan diri-Mu sendiri. Engkau sendiri memberi contoh kepada kami bagaimana Engkau melewatkan waktu semalam suntuk Tuhan. Sepanjang malam dengan Allah Bapa. Ajar kami untuk menjadi begitu intim dengan diri-Mu sendiri juga seperti itu Tuhan. Dengan Allah Bapa seperti itu juga. Dengan Roh Kudus seperti itu juga Tuhan. Kami ingin menjadi intim dengan Engkau Tuhan. Karena itu adalah anugerah paling besar yang manusia bisa nikmati sepanjang hidup itu. Itu akan menghasilkan karunia-Mu yang luar biasa. Engkau akan menaungi kami dengan karunia yang begitu luar biasa. Engkau akan menaungi kami dengan sayap-Mu sendiri. Engkau akan memberkati kami. Segala sesuatu yang kami lakukan akan berhasil. Karena Engkau menyertai kami. Dan kami terkagum-kagum. Bagaimana Allah yang begitu luar biasa. Pencipta jagat raya ini. Pencipta langit dan bumi ini. Engkau mau intim dengan kami yang adalah debu tanah. Yang adalah cacing-cacing ini Tuhan. Kami tidak ada harga. Tidak ada artinya apa-apa, tidak ada harganya. Tapi Engkau mau berusaha membina hubungan yang intim dengan kami. Memang kadang-kadang dari pihak kami yang kami belum rela untuk intim dengan Engkau. Tapi Engkau menunggu kami. Dan itu adalah suatu hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Beri kesadaran kepada kami semua bahwa Engkau menunggu kami secara luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami Tuhan. Amin. Saudara-saudara, pada saat ini kami ingin memberikan presentasi tentang sekolah yang kami sediakan di sini. BSOM, Borneo School of Mission, Sekolah Misi Kalimantan. Tujuannya untuk melatih siswa-siswa untuk dipersiapkan menjadi gembala-gembala untuk menggembalakan gereja-gereja yang akan dibangun oleh BSOM di seluruh Kalimantan. Silakan ditayangkan, sudah lihat brosurnya. Ini logo daripada BSOM. Di gambar yang kanan itu adalah rumah Tuhan. Rumah yang kita pakai sekarang ini di Desa Pasi, Dusun Pasi, kira-kira setengah jam di selatannya Singkawang. Di rumah itu kami melatih siswa-siswi untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Di gambar yang sebelah kiri itu salah satu gereja yang sudah BSOM bangun di Malaban. Dan sudah digembalakan oleh salah seorang siswa kami dari angkatan pertama. Sekarang ini angkatan kedua. Tiap angkatan kami bisa menerima sampai 30 siswa. Cuma sekarang baru ada 9 siswa. Jadi setiap saudara yang Tuhan sungguh-sungguh panggil untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi gembala, untuk menggembalakan di dusun-dusun di Kalimantan. Bukan di kota-kota besar. Pelayanan visi dan misi kami bukan menjangkau orang-orang di kota besar, tapi di dusun-dusun di seluruh Kalimantan yang sangat perlu mengalami amanat agung itu. Dimuridkan, sungguh-sungguh dimuridkan menjadi murid Kristus dan diajarkan sesuai dengan perintah Kristus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi siswa-siswa akan dilatih untuk itu. Nah, kita melihat visinya, Kalimantan menjadi murid Kristus sesuai amanat agung. Kalimantan ada orang Dayaknya, ada orang Chinese-nya, ada orang Melayunya. Ayo kita jadikan semua orang di Kalimantan menjadi murid Kristus. Misinya setiap tahun menyiapkan 30 gembala yang siap melayani. Menjadikan semua siswa murid Kristus yang berkarakter seperti Tuhan Yesus. Salah satu tujuan yang harus dan tidak bisa dilewati adalah setiap murid harus intim dengan Tuhan. Karena tanpa keintiman perkenan Tuhan itu sulit didapat. Tapi dengan keintiman dengan Tuhan mereka akan melakukan karya-karya besar.
Karena Tuhan yang berkarya, Roh Kudus yang akan bekerja melalui mereka. Ini adalah gambaran daripada Borneo School of Mission yang sekarang juga masih menerima setiap saat digerakkan hati oleh Tuhan bisa menghubungi kami. Sudah melihat tempat kontaknya itu ya, bisa diperbesarkan. Letaknya di samping Gang Manggis, depan bengkel Yance, Jalan Karya Bakti, RT 5, Dusunnya Pasi, Desa Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, 79164. Handphonenya ada 2 yang bisa saudara, ini juga WA, yang bisa saudara hubungi, Erik dan saya, Jonathan Tresna. Kita lihat yang lembar kedua daripada brosur ini. Dapat atas ya. Nah, kita melihat di sini beberapa kurikulum yang akan diajarkan kepada para siswa. Tolong dibesarkan. Komsel, bagaimana mereka harus membimbing melayani di Komsel. Mereka harus pandai juga melakukan praise and worship. Mereka mengerti perjanjian lama dan perjanjian baru. Mereka pandai melakukan pemuridan. Mereka akan diajar juga prinsip-prinsip penting dalam berkeluarga. Mereka pandai melakukan penginjilan, menanam gereja, church planting, dan menerima anugerah daripada Roh Kudus, baik baptisan Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus, dan mengeluarkan buah-buah Roh Kudus. Mereka harus pandai berdoa, melakukan peperangan rohani, berkhotbah, mengerti dogmatika, ilmu menafsirkan. Mereka pandai juga membina sekolah minggu dan remaja. Mereka harus pandai juga melakukan konseling pastoral. Dan samping itu kami ajar untuk bertani, berternak, dan pertukangan. Di situ juga sudah lihat hamba-hamba Tuhan yang sudah rela untuk membantu mengajar di sini. Apa yang tersedia di sini? Ruang asrama untuk putra dan putri, dan ruang kelas. Sistem pendidikannya adalah 1+1+1. 1 tahun pertama mereka belajar di kelas, 1 tahun kedua mereka diutus untuk pelayanan di gereja-gereja yang sudah dibangun oleh BESOM. Dan 1 tahun ketiga pada tahun ketiga mereka balik lagi untuk belajar di kelas lanjutan di rumah Tuhan ini, atau nanti kalau kita ada BESOM Center yang lain ya. Jadi 1+1+1. Setelah itu, setelah tahun ketiga mereka bebas melayani di mana saja. Diharapkan tetap melayani untuk BESOM di dusun-dusun yang Tuhan sudah bolehkan kami untuk membangunnya. Administrasinya, biaya pendaftaran murid baru adalah 50.000 dan biaya sekolah, biaya bulanan 100.000 per bulan. Ini sudah mencakup konsumsi 3 kali sehari dan tempat tinggal. Syarat penerimaan mahasiswa atau siswa, bukan mahasiswa sebetulnya, siswa baru, usianya 18 sampai 50 tahun. Jadi kami tidak hanya menerima remaja-remaja, tapi juga kalau ada saudara-saudara yang sudah berusia 30 tahun menerima panggilan Tuhan untuk mengembalakan, 40 tahun, bahkan sampai 50 tahun. Masih bisa kami terima. Panggilan kuat menjadi gembala. Sebab tidak ada tugas lain, tujuan, visi lain selain saudara menjadi gembala seumur hidup. Siap ditugaskan di Kalimantan, di desa-desa, di kota, biasanya di desa-desa, di dusun-dusun yang masih ada ribuan dusun yang masih belum ada gerejanya dan perlu dibangun gereja, dan umatnya perlu dimuridkan. Secara jasmani dan rohani tentunya mau mengikuti segala peraturan di BESOM ini,
dan menyerahkan kesaksian bagaimana dia bertobat dan bagaimana dia menerima panggilan penggembalaan. Dalam foto itu adalah angkatan pertama sebelum mereka diutus ke pelayanan di dusun-dusun. Kami sungguh-sungguh mengharapkan kalau ada saudara yang ingin melayani Tuhan secara full time sepanjang hidup saudara untuk ikut dilatih di BESOM ini. Mari kita tutup ibadah kita dengan kita semua berdiri, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan kita tinggi-tinggi untuk menerima berkat Tuhan dan kita tutup mata kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, penyertaan daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, bimbingan, pemeliharaan, penjagaan dan pendewasaan daripada Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Kita akan berbakti lagi hari Minggu depan jam 9 pagi. Tuhan memberkati saudara-saudara.